Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai audit organisasi pemerintah. Anggota kami terdiri dari Ahmad Zikri, NIM 007, Nabila Lutfiana, NIM 096, Ratna Dewati, NIM 102, Safira Mevia, NIM 106, Ivana Corina, NIM 111, Aisyah Fahrani, NIM 114, Aditya Bayu, NIM 115. Dan yang pertama, saya Ivana Corina, NIM 11 akan menjelaskan mengenai pengertian auditing sektor publik. Audit organisasi pemerintah atau auditing sektor publik. Pemeriksaan atau auditing pada umumnya berada pada bagian akhir dari siklus pengelolaan keuangan. Auditing sektor publik secara khusus terkait dengan pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengertian auditing sektor publik. Auditing sektor publik merupakan pelaksanaan berbagai jenis pemeriksaan pada organisasi sektor publik. Secara umum, auditing atau pemeriksaan didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas asersi manajemen mengenai peristiwa dan tindakan ekonomi. Kemudian, membandingkan kesesuaian asersi manajemen tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Peran auditing sektor publik. Auditing sektor publik memiliki peran penting dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Melalui auditing sektor publik dapat dilakukan tindakan pendeteksian dan pencegahan atas praktik korupsi, penyelewengan, pemborosan, dan kesalahan atas pengelolaan sumber daya publik serta penyelamatan aset-aset negara. Auditing sektor publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tetapi, auditing sektor publik saja tidak cukup, sebab auditor memiliki keterbatasan kewenangan. Kewenangan auditor sebatas melakukan pemeriksaan, memberikan opini, serta menyampaikan temuan-temuan audit dalam laporan hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, auditing sektor publik harus didukung oleh aparat penegak hukum yang lain seperti kejaksaan, kepolisian, dan kehakiman. Lingkungan hukum dan kelembagaan audit sektor publik. Peraturan perundangan terkait audit keuangan negara atau daerah. Pelaksanaan audit pada organisasi sektor publik harus ada dasar hukumnya. Berikut adalah beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan audit sektor publik. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lalu, Peraturan BPK Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nabila Lutfiana. Terima kasih. Nama saya Nabila Lutfiana, NIM 096. Saya akan menjelaskan tentang audit internal oleh APIP. Auditor internal atau disebut aparat pengawas internal pemerintah merupakan lembaga audit yang berada di bawah pemerintahan atau merupakan bagian dari pemerintahan. Sedangkan auditor eksternal merupakan lembaga audit di luar pemerintahan yang bersifat mandiri dan independen. Audit internal terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kemudian ada Inspektorat Jenderal pada departemen atau kementerian dan lembaga negara, lalu Inspektorat Provinsi, Kabupaten, Kota,
Dan yang terakhir, Satuan Pengawasan Internal pada BUMN, BHMN, atau BUMD. Auditor internal bertugas melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintahan, termasuk akuntabilitas keuangan negara. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang audit eksternal oleh BPK. Audit eksternal terdiri atas dua, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan yang kedua, auditor eksternal independen yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Auditor eksternal merupakan auditor yang independen dan mandiri, bukan bagian dari pemerintah yang diaudit. Lembaga auditor eksternal berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Badan Pemeriksa Keuangan. BPK berwenang melakukan audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPR atau DPD atau DPRD sesuai dengan kewenangannya. Audit eksternal dan audit internal berbeda dalam beberapa hal, antara lain perspektif audit, tanggung jawab, tingkat independensi, penekanan audit, kewenangan, dan laporan audit. Dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. BPK juga memiliki kebebasan dan kemandirian dalam penentuan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan hasil pemeriksaan. Lalu yang berikutnya, ada jenis-jenis audit sektor publik. Terdapat 4 jenis audit sektor publik, yaitu audit keuangan, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, dan yang terakhir audit forensik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ratna. Saya Ratna Dewati, NIM 102. Jenis-jenis audit sektor publik yang pertama ada audit keuangan. Audit keuangan adalah suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas asersi manajemen mengenai peristiwa dan tindakan ekonomi. Kemudian membandingkan kesesuaian asersi manajemen dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Audit keuangan pada organisasi sektor publik berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintahan pusat dan daerah, termasuk BUMN, BUMD, dan yayasan milik pemerintah. Hasil pemeriksaan keuangan disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP, yang memuat opini auditor. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada kriteria: pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah; 2, kecukupan pengungkapan; 3. Kepatuhan terhadap peraturan undang-undang. 4. Efektivitas sistem pengendalian internal. Selanjutnya ada audit kinerja. Audit kinerja dilakukan untuk melengkapi audit keuangan dan audit kepatuhan atas laporan keuangan. Audit keuangan dilakukan untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan. Sementara itu, masalah ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara tidak menjadi fokus perhatian audit keuangan. Outcome, benefit, dan impact dari pengelolaan keuangan negara tidak diperiksa dalam audit keuangan. Audit kinerja bermanfaat untuk memeriksa apakah keuangan negara telah diperoleh dan digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak terjadi pemborosan, kebocoran, salah alokasi, dan salah sasaran, serta telah mencapai tujuan. Selanjutnya, audit dengan tujuan tertentu. Audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan audit investigasi. Audit dengan tujuan tertentu atau audit investigasi dapat dilakukan oleh BPK, KPK, BPKP, dan internal auditor lainnya, serta satuan tugas yang dibentuk khusus untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.
laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPRD, DPD, DPRD sesuai dengan kewenangan. Terakhir ada audit forensik. Audit forensik atau yang lebih dikenal dengan akuntansi forensik merupakan disiplin ilmu yang relatif baru dalam akuntansi. Perkembangan akuntansi forensik dilatar belakangi dengan munculnya krisis keuangan dan kebangkrutan perusahaan-perusahaan yang disebabkan oleh tindakan kecurangan atau fraud dan manipulasi laporan keuangan khususnya di sektor swasta. Audit forensik di Indonesia khususnya di sektor publik dapat dilakukan oleh KPK, BPK, BPKP, dan PPATK. Sementara itu, untuk sistem sektor swasta, audit forensik dapat dilakukan oleh KAP. Pelaksanaan audit forensik dilakukan dengan teknik pengujian kecurangan atau fraud examination dengan berbagai metode. Misalnya pengujian dokumen, penelusuran rekam jejak, wawancara transaksi, dan calon tersangka, interogasi, penyadapan, pengintaian, penggeledahan, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya P. Ramadan. NIM saya 1518106131115. Di sini saya akan menjelaskan tentang review laporan keuangan. Pada level pemerintahan daerah, landasan hukum pelaksanaan review laporan keuangan pemerintahan daerah adalah Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan review atas laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan dilakukan review laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintahan daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal atau SPI yang memadai dan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Review atas laporan keuangan pemerintahan daerah dilakukan dengan langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama adalah langkah perencanaan, yang kedua adalah langkah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah langkah pelaporan. Perencanaan pun meliputi, yaitu yang pertama adalah pemahaman atas entitas yang meliputi pemahaman latar belakang dan sifat dari lingkungan operasional entitas pelaporan, lalu pemahaman proses transaksi yang signifikan, dan pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan. Lalu yang kedua adalah penilaian atas sistem pengendalian internal. Dilakukan dengan yaitu yang pertama adalah memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua adalah melakukan observasi atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada. Yang ketiga, melakukan analisis atas risiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan. Dan yang keempat, melakukan analisis atas risiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang langkah-langkah pelaksanaan review. Penyusunan program kerja review memuat antara lain yaitu langkah kerja review, teknik-teknik review, sumber data, pelaksana, dan waktu pelaksanaan. Pelaksanaan sendiri pun meliputi yaitu antara lain yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah penelusuran angka, yang ketiga adalah permintaan keterangan, dan yang terakhir adalah prosedur analitis. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aisyah. Nama saya Aisyah Farani Prasetyo, NIM 114. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaporan. Pelaksanaan review didokumentasikan dalam kertas kerja review. Kertas kerja review memuat tujuan review, daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner, dan langkah kerja prosedur analitis. Tujuan review sendiri adalah memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Prosedur analitis adalah evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang logis antar data keuangan maupun non-keuangan yang meliputi pembandingan jumlah-jumlah yang tercatat atas harapan yang dikembangkan oleh auditor. Hasil review berupa laporan hasil review yang ditandatangani oleh inspektur. Laporan hasil review disajikan dalam bentuk surat yang memuat pernyataan telah direview. Pernyataan hasil review telah disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka penandatanganan pernyataan tanggung jawab.
Pernyataan telah direview merupakan salah satu dokumen pendukung untuk penandatanganan pernyataan tanggung jawab oleh kepala daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab dan pernyataan telah direview. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang standar auditing sektor publik. Di Indonesia terdapat standar auditing yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP, yang diperuntukkan bagi auditor dalam pemeriksaan keuangan. SPAP dapat digunakan oleh auditor non-pemerintah maupun auditor pemerintah. Namun, khusus untuk standar auditing sektor publik, BPK RI telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. SPKN berlaku bagi auditor BPK dan auditor publik independen yang bekerja keras atas nama BPK serta aparat pengawas internal pemerintah atau APIP dalam mengaudit keuangan negara atau daerah. Kemudian ada standar pemeriksaan keuangan negara. Standar pemeriksaan keuangan negara terdiri atas pendahuluan standar pemeriksaan dan 7 pernyataan standar pemeriksaan PSP, yaitu PSP nomor 1 tentang standar umum, yang kedua PSP nomor 2 tentang standar pelaksanaan pemeriksaan keuangan, yang ketiga PSP nomor 3 tentang standar pelaporan pemeriksaan keuangan, yang keempat PSP nomor 4 tentang standar pelaporan pemeriksaan kinerja, yang kelima PSP nomor 5 tentang standar pelaporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang keenam PSP nomor 4 tentang standar pelaporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Safira Maivia. Nama saya Safira Maivia, NIM 106. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tanggung jawab manajemen, auditor, dan lembaga audit. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menjadi tanggung jawab semua pihak. Tidak hanya manajemen selaku pihak yang diaudit, tetapi juga menjadi tanggung jawab auditor sektor publik. Bahkan, jika diperluas lagi dalam batas-batas tertentu, juga menjadi tanggung jawab lembaga pengawas seperti DPR atau DPRD. Sebab lembaga legislatif memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pengelolaan APBN atau APBD. Berikut penjelasan SPKN terkait tanggung jawab masing-masing pihak, yaitu yang pertama tanggung jawab manajemen entitas yang diperiksa, yang kedua tanggung jawab pemeriksa, yang ketiga tanggung jawab organisasi pemeriksa. Tanggung jawab manajemen entitas yang diperiksa. Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk pertama, mengelola keuangan negara secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, menyusun dan menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif guna menjamin pencapaian tujuan sebagaimana mestinya, keselamatan atau keamanan kekayaan yang dikelola, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perolehan dan pemeliharaan data atau informasi yang handal dan mengungkapkan data atau informasi secara wajar. Yang ketiga, menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan tanggung jawab dengan keuangan negara secara tepat waktu. Dan yang terakhir adalah menindaklanjuti rekomendasi BPK serta menciptakan dan memelihara suatu proses untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi yang dimaksud. Lalu untuk tanggung jawab pemeriksa sendiri, yang dimana itu adalah auditor, adalah yang pertama, pemeriksa secara profesional bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, dan juga pemeriksa harus mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik dalam melakukan pemeriksaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zikri. Nama saya Ahmad Zikri Rahmanda. Saya akan melanjutkan presentasi. Tanggung jawab pemeriksa. Tanggung jawab pemeriksa atau auditor itu
ada beberapa tanggung jawab yang harus diemban oleh auditor. Yang pertama, pemeriksa secara profesional bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah tanggung jawab profesionalnya, pemeriksa harus memahami prinsip pelayanan kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan independensi. Pemeriksa harus memiliki sikap melayani kepentingan publik, menghargai dan memelihara kepentingan publik, dan mempertahankan profesionalisme. Untuk itu, standar pemeriksaan membuat konsep akuntabilitas yang merupakan landasan dalam melaksanakan kepentingan publik. Lalu yang kedua, pemeriksa harus mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik dalam melakukan pemeriksaan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pemeriksa mungkin menghadapi tekanan atau konflik dari manajemen entitas yang diperiksa, dari tingkat jabatan pemerintah dan pihak lainnya yang dapat memengaruhi objektivitas dan independensi pemeriksa. Dalam menghadapi tekanan, pemeriksa harus menjaga integritas dan menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap publik. Lalu, yang ketiga, untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, pemeriksa harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan derajat integritas yang tertinggi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah objektivitas dan tidak berpihak, bersikap jujur dan terbuka kepada entitas yang diperiksa, dan para pengguna laporan hasil pemeriksaannya harus tetap memperhatikan batasan kerahasiaan yang dibuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksa tidak boleh menggunakan informasi tersebut di luar pelaksanaan pemeriksa. Yang keempat, pelayanan dan kepercayaan publik harus lebih diutamakan di atas kepentingan pribadi. Yaitu yang dimaksud integritas dapat mencegah kebohongan dan pelanggaran prinsip, tetapi tidak dapat menghilangkan kecerobohan dan perbedaan pendapat. Lalu, yang kelima, pemeriksaan harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan. Yang dimaksud adalah pemeriksaan juga bertanggung jawab untuk mempertahankan independensi dalam sikap mental dan independensi dalam penampilan perilaku pada saat pelaksanaan pemeriksaan. Terus yang keenam, pemeriksa bertanggung jawab untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menetapkan lingkup dan metodologi, menentukan pengajuan dan prosedur yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini, pemeriksaan bertanggung jawab untuk mengungkapkan semua hal yang material dan signifikan yang diketahuinya. Apabila tidak diungkapkan, maka akan mengakibatkan kesalahpahaman para pengguna laporan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan bertanggung jawab untuk membantu manajemen dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan lainnya untuk memahami tanggung jawab pemeriksa berdasarkan pemeriksaan dan cakupan pemeriksaan yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam membantu pihak manajemen dan pengguna laporan harus memahami tujuan, jangka waktu, dan data yang diperlukan dalam pemeriksaan, dan pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pemeriksaan tersebut kepada pihak-pihak yang terkait selama tahap perencanaan pemeriksaan. Lalu, selanjutnya, tanggung jawab organisasi pemeriksa. Organisasi pemeriksa mempunyai tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa pertama, independensi dan objektivitas dipertahankan dalam seluruh tahap pemeriksaan. Kedua, pertimbangan profesional atau professional judgment digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Ketiga, pemeriksaan dilakukan oleh personel yang mempunyai kompetensi profesional dan secara korektif mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai. Dan terakhir, peer review yang independen dilaksanakan secara periodik
dan menghasilkan suatu pernyataan apakah sistem penilaian mutu organisasi pemeriksaan tersebut dirancang dan memberikan keyakinan yang memadai sesuatu dengan standar pemeriksaan. Cukup sekian dari presentasi kita. Jika ada pertanyaan atau jika ada hal yang didiskusikan, bisa langsung di komen atau bisa langsung gabung di forum di aula. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.